Assalamualaikum, kembali lagi di channel saya Dimas Bramantya. Kali ini saya akan buat video tutorial proses erection kolom baja. Saksikan terus videonya. Untuk di video kali ini kita akan melakukan erection kolom king cross 800 ya, dengan panjang kurang lebih 12 meter dan berat hampir 4 ton kurang lebih. Proses erection kali ini kita menggunakan kren 50 ton. Nah, sebelum memulai erection, langkah awal-awalnya adalah kita siapkan dulu anting atau kaitnya ya, untuk mengkaitkan seling baja dengan kolom yang akan kita angkat. Setelah seling bajanya sudah terpasang semua dan sudah diikat, kita pasanglah seling baja ke dalam hook kren. Kemudian setelah itu kita mulai angkat kolomnya. Kita bersihkan sisi bawah kolom yang bertemu dengan plat landasan ya, kan kotor itu ya, kita harus bersihkan dulu. Jangan lupa sebelum kita naikkan dulu kolomnya, kita pasang terlebih dahulu adalah tangga monyetnya, sehingga memudahkan untuk tim erectionnya naik turun melepas seling baja yang berada di posisi paling atas. Kemudian jangan lupa kita pasang juga tambang dadung untuk kontrol supaya tidak lari ke kanan dan ke kiri waktu proses liftingnya kolom tersebut. Oke. Kemudian setelah itu proses yang cukup penting dan riskan adalah menahan si kolom saat diangkat agar tidak terjadi hentakan ya. Saat kolom lepas dari plat landasannya itu pasti ada hentakan sehingga agak goyang sedikit kerennya. Ini posisi yang rawan, harus kita tahan. Karena kalau hentakannya cukup kencang, lumayan berefek ke krennya ya. Oh ya, di sini kita menggunakan kren 50 ton dari Tama Kren Nusantara. Nah, ini proses yang harus ditahan adalah posisi ini nih. Ini cukup riskan. Untuk ketinggiannya adalah 36 meter ya, atau 12 meter per satu kolom. Ini adalah sambungan kolom terakhir atau kolom ketiga. Kemudian prosesnya adalah kita pasang plat sambungan antar kolom. Fungsinya untuk mengunci sambungan antar kolom ya. Nah, dari plat sambungan antar kolom ini, jadi setelah kolom diangkat, kemudian kolom akan turun join dengan kolom sebelumnya, itu memudahkan untuk tim erection memasang bautnya. Jadi nggak perlu pakai drift dengan tenaga ekstra, nggak perlu, karena udah ada plat sambungan kolom. Tinggal kita paskan plat sambungan kolomnya, kita pasang baut 1-2 biji, kemudian mulai kencangkan, nanti otomatis lubang lainnya biasanya akan mudah memasang mur bautnya juga. Nah, di sini kita pasang plat sambungan kolomnya 2 biji ya, karena di atas juga sudah ada plat sambungan kolomnya. Kemudian kali ini kita proses lifting atau proses pengangkatan kolom ya. Nah, itu di bagian base plate kolom juga terdapat karung ya, berisi mur dan baut, sehingga tim erection yang di atas tidak perlu naik membawa mur dan baut atau mengerek mur dan bautnya dari atas ya, kan lumayan membuang tenaga. Jadi kita selipkan saja mur dan bautnya di wadah karung, kemudian kita taruh di base plate, sehingga begitu kolom sampai di atas, yang pertama kita ambil dulu karung berisi mur dan bautnya. Nah, di belakang kolom itu di posisi balok induk terdapat tim erection juga ya. Dia tugasnya memutar
kolom baja ya, supaya posisinya arahnya tepat. Hingga kalau posisinya udah pas, nanti di atas nggak perlu effort lebih atau tenaga lebih untuk memutar kolomnya. Nah, di atas sendiri sudah ada tim erection berjumlah 2 atau 3 orang di atas ya, yang sudah standby di atas. Nah, untuk proses erection kali ini kita menggunakan alat berat yaitu kren 50 ton dari Tamak Kren Nusantara ya. Jadi kren ini digunakan untuk mengangkat kolom-kolom yang berat ya. Karena kalau pakai kren 25 ton dia jangkauan untuk boomnya kurang panjang sehingga tidak bisa memasang sampai ketinggian 36 meter. Nah, untuk kolom king cross yang terakhir ini pun tidak murni king cross ya, dia ada sambungan sepertiga king cross ya, sisanya adalah 2/3-nya adalah WF 800 biasa, hingga bobotnya tidak begitu berat, tidak seperti kolom yang di bawahnya. Kalau kolom sambungan pertama dan kolom sambungan kedua itu bobotnya hampir 5 ton lebih. Nah, untuk tinggi gedung ini pun tingginya kolom paling pendek adalah 36 meter. Untuk di knocknya tingginya hampir 41 meter tingginya ya. Nah, teman-teman jangan lupa juga ya untuk subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa untuk like dan komentar di video ini ya setelah selesai menonton video ini, untuk bantu support saya mencapai 1000 subscriber teman-teman.
Setelah sampai di atas, dari tim erection di atas menggunakan HT untuk memberi aba-aba ke operator kren ya, kurang ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, atau naik turun hooknya. Kemudian jika sudah pas, dari tim erection menancapkan drift yang terbuat dari besi ya, yang udah dilancipkan ujungnya untuk mencongkel sedikit supaya bautnya mudah masuknya. Setelah baut terpasang, tinggal memenuhi semua baut yang ada. Kemudian setelah itu nanti ada satu orang yang naik untuk melepas seling bajanya ya, sehingga proses erection sudah selesai. Seperti itu teman-teman.